Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan ke-14 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kita dapat dipertemukan lagi dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Pada pertemuan ke-14 kali ini, saya, Aditya Taufik Hidayat, dan rekan saya, Taufik Hariri, ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Menyinggung tentang keberhasilan pendidikan. Keberhasilan suatu program pendidikan dan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dana, sarana prasarana, dan faktor lingkungan lainnya. Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan suatu program pendidikan dalam proses pembelajaran adalah sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen pendidikan, yaitu untuk mendukung kegiatan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengelolaan, dan lain-lain untuk mendukung pencapaian tujuan manajemen pendidikan itu sendiri. Dan fungsi operasional lembaga pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuan dalam dunia pendidikan saat ini, yang mengamati berbagai fenomena-fenomena perkembangan dan penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan di atas segalanya. Sehubung dengan prediksi perkembangan dan penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan tanpa kehilangan kendali dan landasan efisiensinya. Oleh karena itu, mari kita pelajari sistem informasi manajemen pendidikan, sarana dan prasarana. Pengertian sistem informasi sarana prasarana pendidikan. Sistem informasi manajemen sarana dan prasarana adalah sistem informasi berbasis jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang sarana dan prasarana. Secara umum, sistem informasi sarana dan prasarana berurusan dengan pemrosesan data, sarana dan prasarana itu sendiri, termasuk akuisisi, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana. Proses awal adalah membuat rekomendasi pembelian sarana dan prasarana, kemudian mengecek dan menyimpan barang yang diterima dari hasil pembelian dan mengalokasikan sarana dan prasarana pada bangunan dan ruangan yang ada. Sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat pembelajaran dan alat peraga. Yang pertama, alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk merekam materi pembelajaran atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang disebut kegiatan merekam dapat mencakup menulis, mencatat, menggambar, dan menempel. Yang kedua, yaitu alat peraga. Alat peraga adalah berbagai alat yang digunakan untuk memperagakan, seperti menyadari, membuat, atau terlihat, objek ataupun subjeknya. Alat peraga juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu alat peraga langsung dan alat peraga tidak langsung. Alat peraga langsung yaitu jika guru menjelaskan dengan menunjukkan benda atau mengajak benda itu ke kelas atau mengajak anak menyentuh benda tersebut. Yang kedua yaitu alat peraga tidak langsung. Alat peraga tidak langsung yaitu guru mengganti benda-benda fisik dari konkret ke abstrak. Bentuk aksesoris dapat berupa benda buatan atau miniatur, film, slide, foto, sketsa, atau grafik. Baiklah, selanjutnya poin C, yaitu ruang lingkup sistem informasi manajemen sarana prasarana. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk sarana dan prasarana pendidikan di masa datang untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
ataupun langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan di sekolah menurut Soekarno adalah A. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Yang B. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk 1 triwulan atau 1 tahun ajaran. Yang C. Mengadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia sebelumnya. Dan yang D. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Kemudian yang kedua, pengadaan sarana prasarana adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Dalam melakukan harus sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, inventarisasi. Inventarisasi adalah pencatatan semua barang milik negara. Namun sebenarnya yang diinventarisasikan tidak hanya itu, melainkan semua barang atau perlengkapan sekolah, baik barang habis pakai maupun tahan lama, baik barang milik negara maupun milik sekolah, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, yang murah maupun yang mahal, harus diinventarisasi secara tertib dan menurut tata cara yang berlaku. Kemudian yang keempat, pemeliharaan. Beberapa macam pemeliharaan perlengkapan pendidikan sekolah. Yang pertama, pemeliharaan yang bersifat pengecekan yang dilakukan oleh seseorang yang mengetahui tentang baik buruknya sesuatu. 2. Pemeliharaan yang bersifat pencegahan. 3. Pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan. 4. Pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat. Kemudian yang kelima yaitu penghapusan. Penghapusan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya yang poin D, prinsip dan tujuan sistem informasi manajemen sarana prasarana pendidikan. Dalam mengolah sarana prasarana dapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Nomor 2, prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama. Yang ketiga, prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan tujuan teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Yang kelima, prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Kemudian ada pun tujuan sistem informasi manajemen sarana prasarana sebagai berikut. Untuk mengupayakan pengadaan sarana prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam siap pakai dalam setiap diberlakukan oleh semua personel sekolah. Jadi kesimpulannya, sistem informasi sarana adalah sistem online yang dapat diakses oleh sekolah manapun untuk meminta penambahan atau peningkatan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain.
Tujuan sarana dan prasarana pendidikan adalah mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan sesama. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.